الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونبينا عزكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang usul tafsir, faedah-faedah, prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, muqaddimah terkait dengan ilmu ini, bahwasanya ilmu faedah tafsir termasuk ilmu syar'i yang paling mulia, sebab berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kemarin faedah di kalangan para ulama untuk menilai sebuah ilmu, syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmi. Maka ilmu yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama ialah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah, ilmu tauhid, dan juga ilmu tentang kalamullah, ilmu tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tafsir. Telah dibahas pula kemarin bahwa ilmu tafsir atau ulumul Quran sangat banyak ragamnya. Dan yang paling afdal, yang paling utama dari pembahasan ilmu Al-Quran ialah ilmu usul tafsir. Ilmu tentang dasar-dasar faedah tafsir.
Ilmu ini semacam ilmu alat yang harus dipahami oleh seseorang yang membaca buku tafsir ulama kita. Juga ilmu alat untuk memahami pembahasan tafsir yang disebutkan dari kalangan salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bagaimana mensikapi tafsir mereka, ragam tafsir yang datang dari mereka, ikhtilaf yang datang tentang tafsir dan segala macamnya. Dia harus memahaminya dengan mempelajari ilmu sendiri. Maka seseorang yang hendak mengajarkan tafsir Quran, sebelumnya dia harus mempelajari ilmu supaya tafsir Qurannya sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan ketentuan faedah yang disatukan dan dibukukan oleh para ulama. Sehingga tafsir yang benar, tidak ngawur ke sana kemari, sesuai dengan tafsir yang diinginkan oleh generasi yang terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Nah, kita ini judulnya usul tafsir. Asal muasal kitab ini ialah kitab yang ditulis dan diajukan untuk diajarkan di ma'had ilmi, sekolah-sekolah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Mekah. Ini kurikulum jamiah, kurikulum universitas. Dan kemudian buku ini dicetak tersendiri secara meluas di kalangan kaum muslimin dan kemudian menjadi buku panduan untuk mempelajari kaidah-kaidah tafsir. Gitu ya, jadi ini kuliah lagi. Kuliah tidak. Baik, kita mulai. Ini sistemnya ngaji kitab. Kitabnya putih, nggak kuning. Jadi diminta supaya sabar, kita membacakan lafaz per lafaz, saya artikan, dan nanti akan saya terangkan pada tempatnya masing-masing, insya Allah. Mukaddimah atau langsung? Baca mukaddimahnya apa langsung? Sabar ya, mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah pendahuluan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Dan ini masyhur ya. Siapa tahu dapat lagi dikarenakan sudah masyhur dan tahu artinya. Ini disebut dengan khutbatul hajah. Khutbah hajah, khutbah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka sebuah kegiatan, baik untuk sebelum akikah, ketika taklim, muhadharah, ketika nulis kitab, nulis risalah, misalnya dimulai dengan khutbah ini. Disebut khutbatul hajah. Amma ba'du, adapun setelah itu. Dia mengatakan, fa inna minal muhim, sesungguhnya termasuk perkara yang penting, yang muhim, yang penting. Fi kulli fannin,
pada setiap bidang ilmu. Fan itu bidang ilmu. Ayyata'allamal mar'u min usuli. Seseorang itu mempelajari dasar-dasarnya, usulnya, kaidah-kaidahnya. Ya ta'alam itu belajar. Seorang Allah. Ma yakunu aunan lahu, yang bisa membantu dia ala fahmihi, untuk memahami bidang ilmu tersebut. Wa takhrijihi ala tilkal usuli, dan dia mentakhrij itu artinya dia mengeluarkan sekian banyak masalah-masalah, kasus-kasus ala tilkal usuli, yang dibangun di atas fondasi-fondasi tadi. Yaitu fondasinya dari fondasi ini, kaidah ini, dia akan bisa mengeluarkan sekian banyak kasus. Kalian bisa memahami masalah ini, masalah itu, ini, itu. Sangat banyak sekali dengan satu kaidah tersebut. Dia juga bisa melakukan istinbat hukum, mengambil faedah hukum melalui faedah. Namanya takhrij. Paham ya? Takhrij. Kok bingung sendiri? Kalau dari takhrij itu mengeluarkan sekian banyak masalah dari kaidah tersebut. Liyakuna ilmuhu, supaya ilmu dia mabniyan ala ususin qawiyatin, supaya ilmunya itu mabniyan, dibangun, mabni tetap dibangun, ala ususin qawiyat, di atas asas yang kuat. Asas itu benar, asas jamnya usus, asas yang kuat. Wa da'aima rasikhatin, dan tonggak yang kokoh. Da'aim itu tonggak, rasikhat yang kokoh. Ini mukadimahnya balik. Hendak menerangkan pada kita barakallahu fikum kaidah belajar ilmu. Kaidah belajar ilmu agama Allah. Pada masing-masing bidang ilmu agama, kita itu harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Grammarnya dulu. Lihat. Ilmu akidah. Ilmu akidah. Dan tauhid yang sangat luas dan panjang lebar pembahasannya itu. Kita harus mempelajari usul, dasar-dasar kaidah bab akidah, bab tauhid. Seperti dalam bab tauhid kita mempelajari al-qawaid al-arba'ah. Kaidah 4 dalam bab tauhid. Karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kita belajar al-usul as-salasah. Gitu ya, 3 fondasi utama dalam agama ini. Itu namanya usul. Paham ya? Jadi tidak langsung masuk pada inti pembahasan akidah. Tapi harus belajar dulu kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya. Yang dengan itu dia akan bisa memahami seluruh kasus masalah akidah dengan kokoh dan benar. Tanya, ilmunya mantap, nggak goyang. Jadi bikin dulu fondasi, baru bangun rumah. Jangan fondasinya kosong, bangun rumah rapuh. Ilmu Al-Quran sekarang ini.
kita hendak mempelajari tafsir ayat. Ayat per ayat dipelajari. Maka kita harus belajar dulu usul tafsir. Dasar-dasar, asas-asas, kaidah-kaidah tafsir. Paham ya? Supaya tatkala kita menafsirkan sebuah ayat, itu tafsirnya benar, kokoh, lurus, dan kita mampu mengeluarkan sekian banyak faedah dari satu ayat. Paham ya? Kita belajar tentang fikih. Masalah tohara, bersuci, masalah sholat, zakat, puasa, segala macamnya. Rincian panjang masalah fikih. Kita harus belajar usul fikih. Dasar-dasar kaidah ilmu fikih. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami fikih dengan benar. Sesuai dengan dalilnya. Sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kita tahu ketika ada ulama yang berpendapat A. Dalilnya ini. Ulama yang lain mengatakan pendapatnya B. Dalilnya ini. Saya tak bingung. Iki piye? Iki ngomongnya A, iki ngomongnya B. Iki sendiri. Bingung kenapa ya Pak? Karena tidak punya dasar ilmu fikih. Kalau kita sudah mempelajari kaidah-kaidah dasar ilmu fikihnya, kita akan tahu, oh ini pendapat yang lebih sahih. Kenapa argumennya begini. Yang ini lemah karena begini. Tahu. Dan kita pun juga bisa membahas satu hadis dan dikeluarkan dari situ hukum yang banyak. Menggunakan kaidah usul fikih. Juga mempelajari kaidah fiqhiyah. Satu kaidah yang di dalamnya terkandung dan termuat ribuan masalah fikih. Sudah dipelajari supaya kokoh ilmu kita itu, sehingga semua masalah-masalah terkini, kontemporer, yang mutakhir, itu bisa kita ketahui hukumnya melalui kaidah fikih. Mereka Contoh, ada kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama dalam hadis, la darara wa la dirara. Tidak ada kemadaratan dalam Islam dan tidak boleh memadaratkan orang lain dalam Islam. Itu namanya kaidah. Di dalamnya dikandung atau dibahas semua masalah-masalah yang berbau kemadaratan. Dengan memahami kaidah ini, kita akan bisa menghukum setiap banyak kasus. Paham ya? Apa hukumnya kita buang sampah di depan jalan itu, di tengah jalan, kemudian bakar sampah di situ? Jawabannya, kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Kau dari mana? La darara wa la dirara. Itu membahayakan orang lain, maka tidak boleh. Apa hukumnya bikin sumur di tengah jalan? Kenapa boleh? Nah, ya. Karena membahayakan orang lain. Kaidahnya la darara wa la dirara. Apa hukumnya? Contoh apa hukumnya kita membangun tingkat lantai 2? Ada tadi ya? Lantai 2, kemudian kita mau bikin sebuah jendela yang di bawahnya itu ialah tempat jemuran tetangga. Yang kalau kita buka jendelanya, besok seperti jemur. Ya, mesti jemur bujule, bujul tonggo, ya anake. Gimana? Hah? Boleh ya?
Kenapa boleh? Dikarenakan memadorotkan tetangga tersebut. Privasinya jadi terganggu. Nah gitu ya. Apalagi pas buka burine. Nah pas buka kamare. Itu membahayakan. Paham ya? Apa hukumnya kita membuat tempat buang sampah di pojok rumah kita, masih dalam lingkungan halaman kita, di pojok rumah kita, tapi aromanya itu masuk ke dalam rumah tetangga orang lain, merusakkan temboknya orang lain. Nah, sama pasal segala macam merusak tembok yang lain, jamurun sebelah tanahnya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Semuanya dengan satu faidah, la darara wala dhirara. Itu fungsinya. Paham ya? Terus begitu. Dalam semua bidang ilmu kita harus mempelajari kaidah dasarnya dulu. Dengan itu kita akan bisa menjawab. Enak. Orang yang tidak ngerti ilmunya bingung. Ustaz itu enak, ngomong nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh. Kok enak? Ya memang enak kalau yang ngerti ilmunya. Paham ya? Kalau yang ngerti. Itu untuk memudahkan dia memahami bidang ilmu tadi itu dan supaya bisa mengeluarkan sekian banyak faedah-faedah, bisa menghukumi sekian banyak masalah melalui faedah dasar. Ilmunya kokoh, kuat, tidak goyah. Amin. Begitu pula terkait dengan ilmu tafsir. Ketika Anda ingin mempelajari tafsir per ayat, harus belajar dulu usul tafsir. Paham ini maksud beliau? Masya Allah. Waqad qila dan dikatakan, ini istilah yang digunakan para ulama. Man hurimal usulu, man hurimal usulu, hurimal usulu. Man siapa? Hurima yang diharamkan. Al-usul diharamkan dari dasar-dasar ilmu. Hurima maka diharamkan juga al-wusul. Wusul sampai kepada ilmu yang dikehendaki. Maknanya siapa yang tidak memahami dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan bisa mencapai kepada ilmu itu sendiri yang diinginkan. Siapa yang tidak mempelajari dasar-dasar ilmu akidah, dia tidak akan mampu menguasai ilmu akidah dengan baik dan benar. Barang siapa yang tidak mempelajari usul dasar-dasar ilmu tafsir, dia tidak akan mampu menguasai tafsir dengan baik dan benar. Dengan ngawur kabar. Dengan baik dan benar. Barang siapa yang tidak mempelajari atau nggak mengilmui dasar-dasar ilmu hadis, maka tidak akan mampu menguasai hadis dengan baik dan benar. Terus begitu. Tanya, siapa yang tidak mengerti dasar-dasar bahasa Arab, dia kaset, gak bakal mampu dia baca kitab dulu. Ya, gitu ya. Para kawan itu, dituntun iso satu-satu diharokasi, gitu ya. Dimaknakan, diterjemahkan per lafaz. Tuntut. Coba suruh mau jadi. Nah, kalau bisa, kenapa? Tidak punya dasar-dasar ilmu tersebut. Man hurimat usul, huriman usul, gitu saja. Ya ada sih ilmunya, tapi ya 1, 2, 3 masalah ini, masalah itu, beberapa masalah, ya, kadang lupa, kadang ingat dan segala macamnya. Kenapa? Nggak punya faedah. Kalau punya faedahnya, ingat terus. Ini, nggak boleh. Ini, enak ya. Para kalau itu, jangan-jangan kalau para ulama kita itu luar biasa di dalam menerangkan ayat, menerangkan hadis, membahas hukum fikih, mengulas masalah-masalah kontemporer dan segala macamnya. Mereka enak mengulasnya. Kenapa? Karena komplit semua dasar-dasar ilmunya. Kita juga harus belajar semacam itu. Paling tidak bisa mengikuti
mengikuti alurnya para ulama tadi, memahami apa yang mereka terangkan sehingga ilmu kita itu juga manfaat. Masya Allah. Baru 3 baris. Yang kedua tuh. Sangat tolong ya. Gara-gara. Terus. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa min ajalli fununil ilmi. Dan termasuk funun fantikan. Dan termasuk bidang-bidang ilmu yang paling ajal, yang paling mulia, yang paling utama. Bahkan huwa ajalluha, dia adalah ilmu yang paling utama. Wa ashrafuha, dan yang paling mulia ialah ilmu tafsir, ilmu tafsir. Alladhi huwa, yang ilmu tafsir itu adalah tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal. Ilmu tafsir ialah tabyin, menjelaskan ma'ani, makna-makna kalamillahi azza wa jal, kalam Allah azza wa jal. Menerangkan tentang makna kalam Allah, menerangkan makna ayat per ayat. Lihat di sini, Syekh Muhammad rahimahullah menyatakan ilmu ini yang paling afdal, yang paling mulia. Dan itu tidak hanya pernyataan beliau. Hampir seluruh ulama kita menyatakan yang serupa. Seperti pernyataan Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumul Quran. Imam Suyuti menukil kesepakatan ulama. Kata Suyuti, terjemahnya apa ya? Para ulama sepakat ilmu tafsir itu ilmu syar'i yang paling afdal, dan belajarnya hukumnya fardu kifayah. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang paling afdal dengan kesepakatan para ulama, dan mempelajarinya termasuk fardu kifayah. Sepakat seluruh para ulama. Kita mengatakan, kenapa ya? Kenapa ilmu ini dikatakan ilmu yang paling afdal? Coba bingung. Jangan lupa, para ulama membaca sebuah ketentuan yang dari saya bakal jawab. Ketentuan untuk menilai sebuah keutamaan ilmu. Syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Lupa saya. Syaraful ilmi, keutamaan ilmu itu di syarafil ma'lum, dengan keutamaan yang diilmu. Kamu sekarang mengilmui apa? Kamu sekarang mengilmui tentang kalam Allah. Berarti berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang berkaitan tentang Allah itu ilmu yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama. Amin. Itu dengan kesepakatan para ulama. Masya Allah. Dikarenakan banyak faedahnya dan dikarenakan agungnya tema ilmu ini terkait dengan tafsir ayat. Sepakat para ulama. Ya. Sehingga jelas. Qala rahimahullah wa qad wada'a ahlul ilmi, dan sungguh ahlul ilmi para ulama wada'a, telah meletakkan lahu usulan, usul dasar untuk ilmu tafsir ini. Kama wada'u, sebagaimana mereka meletakkan
li'ilmi hadithi usula, meletakkan usul dasar-dasar ilmu hadis. Wa li'ilmi fiqhi usula, dan jika mereka meletakkan dasar-dasar untuk ilmu fikih. Jadi ada usul tafsir, ada usul hadis, ada usul fikih, ada usul Arab, atau usul lughah. Dasar-dasar tafsir, dasar-dasar hadis, dasar-dasar fikih, dasar-dasar bahasa Arab. Ada yang bilang usul hadis, dasar-dasar. Itu semuanya ada bukunya, tinggal dipelajari. Masya Allah. Nah ya, qala rahimahullah ta'ala wa qad kuntu, dan dulu saya kasabtu, saya telah menulis min hadzal ilm, dari ilmu ini, ma tayassara, apa yang mudah, ya Allah mudahkan bagi saya, li tullabil ma'ahid al-ilmiyah, untuk para tullab, para pencari ilmu di ma'had ilmi di Jami'atul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah, di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Itu dulu. Fatalaba minni, maka meminta aku ba'dun nas, sebagian orang, an ufridaha, untuk saya sendirikan tulisan tadi di risalatin, dalam sebuah risalah khusus, liyakuna dzalika aisar, supaya itu lebih mudah, wa ajma', dan lebih mencakup pembahasan. Mudah dibeli, dipelajari, itu mencakup. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya pun mengabulkan permintaan dia. Wa as'alullaha ta'ala, dan saya memohon kepada Allah Ta'ala, ayyan fa'a biha, Allah memberi kemanfaatan dengan risalah ini. Wa yatalakhasu dzalika fima ya'ti, dan ringkasan isi risalah itu adalah sebagai berikut. Ya kalau khasku khulasah, ringkasan itu fima ya'ti, sebagai berikut. Masya Allah. Coba saya mau lagi ringkasan ini. Apa tak saya jangan cepat? Ya, jangan cepat. Biar maksud pada pemain dia. Jangan cepat ya. Gimana? Demi siapa? Definisi. Oke. Mungkin gimana Pak? Definisi dari pengetahuan ini. Oh, ringkasnya. Definisi itu kan menjelaskan tentang batasan sebuah ilmu. Ringkasnya, barakallahu fikum, dari muqaddimah ini beliau hendak menjelaskan kepada kita, dalam mempelajari ilmu agama itu harus menguasai dasar-dasar masing ilmu, supaya kokoh dan mapan masing-masing bidang ilmu yang kita kaji. Yang kedua, beliau menerangkan pula itu, dari ilmu yang paling afdal, yang paling mulia, itu ilmu tentang tafsir. Maka di sini perlu dipelajari usul tafsir, dasar-dasar kaidah-kaidah untuk tafsir. Itu yang paling afdal, dikarenakan berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan kalamullah. Itu inti ringkasan dari muqaddimah ini, barakallahu fikum. Dan itu untuk semua bidang ilmu. Kemudian beliau menyebutkan ringkasan isi kitab ini. Pembahasan tadi. Pembahasan yang pertama tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Pembahasan pertama, mata nazal Al-Quranu ala Nabi. Kapan Quran diturunkan kepada Nabi
wa man nazala bihi alaihi minal malaikah. Siapa pula malaikat yang menurunkan Al-Quran pada Nabi. Yang kedua, awwal ma nazala minal Quran, yang kali pertama turun dari Al-Quran. Yang ketiga, nuzulul Quran ala naw'ain, sababi wa ibtidai. Turunnya Quran dibagi dua. Ada sababi yang punya asbabun nuzul, yang kedua ibtidai yang tidak punya asbabun nuzul. Yang keempat, Al-Quran Makki wa Madani. Al-Quran itu ada yang Makki, ada yang Madani. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Wa bayanul hikmah min nuzulihi muharraqa. Dan menjelaskan hikmah kenapa Quran turun berangsur-angsur pada Rasul. Wa tartibil Quran, dan menjelaskan tentang tartib Quran. Yang berikutnya, Syarhul Quran ya. Oh, belum, Kitabatul Quran wa hifdzuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran dan terjaganya Quran di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Jamul Quran fi ahdi Abi Bakar Utsman. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Ini semua para itu. 6 poin ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang validasi Al-Quran. Al-Quranul Karim yang sampai kepada kita itu valid. Tidak perlu diragukan lagi. Betul-betul tidak ada yang kurang, semuanya merupakan kalamullah. Tidak berubah sampai sekarang. Ini penting sebagai fondasi. Paham ya? Sebab tatkala kita mau pelajari ilmu Quran, tidak ragu-ragu. Karena Quran yang kita pelajari itu valid. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang salah. Bagaimana dahulu. Paham ya? Sehingga tidak perlu kemudian amandemen apa segala macam. Ada bagaimana biasa. Yang kedua, tafsir. Membahas tentang tafsir. Di antara poinnya, makna tafsir, lughatan wa istilahan. Makna tafsir, definisi tafsir secara bahasa dan istilah. Wa bayan hukmihi wal gharabi bilhu. Dan menerangkan hukumnya dan tujuan belajar ilmu tafsir. Yang kedua, al-wajib al-muslimi fi tafsir al-Quran. Kewajiban seorang muslim tentang tafsir Quran. Apa kewajiban dia? Yang ketiga, al-marji' fi tafsir ila ma ya'ti. Referensi rujukan tafsir sebagai berikut. Kalamullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihaitsu yufassar al-Qur'an bil-Qur'an. Dari sisi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Referensi yang kedua ialah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ayat ditafsirkan dengan hadis. Li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasul yang menyampaikan, yang muballigh, yang menyampaikan dari Allah Taala. Wa huwa a'lamun nas bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Maka Rasul orang yang paling alim tentang maksud Allah dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga kembali pada Rasul. Kalam sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Referensi yang ketiga ialah penjelasan para sahabat. Artinya ayat diterangkan dengan keterangan para sahabat. La siyama zaul ilmi minhum wal inayah bit tafsir. Lebih-lebih lagi sahabat yang punya ilmu dan perhatian, perhatian dengan tafsir. Lianna al-Qur'ana nazala fi lughatihim wa fi asrihim.
Kenapa kok kembali pada para sahabat? Dikarenakan Al-Quran nazala fi lughatihim, turun dengan bahasa mereka, wa fi asrihim, dan di masa mereka. Para sahabat tahu kapan turunnya ayat, karena zamannya Rasul, zaman turunnya wahyu. Ngerti turunnya kapan, di mana, tentang siapa, turunnya pagi, siang, petang, malam, ketika musafir, ketika mukim, tanya, jadi tentang apa, mereka tahu semua, para sahabat. Terus menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. Ya, para sahabat, orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Bahkan ketika itu, mereka akan mencapai puncak kefasihan bahasa Arab. Ya, kita baca buku bahasa Indonesia dulu. Kita memiliki sastra Indonesia yang sangat tinggi, baca buku bahasa Indonesia, sehingga serapan maknanya lebih. Juga mereka ahli sastra Arab membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, sehingga lebih memahami tentang ayat Al-Quran. Jadi, kalamu kibaris tabi'in, referensi yang keempat, ia penjelasan para tokoh-tokoh tabi'in. Alladzina atanau, orang-orang yang perhatian, yang khusus di ahli tafsir yang sahabat, mengambil ilmu tafsir dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mungkin menggunakan sanad, sahabat, kemudian tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in mengambil ilmu dari sahabat. Ini terusnya lagi, terus sampai pada buku-buku tafsir ulama yang dengan sanad. Mereka menggunakan sanadnya, ada sanad bulan, ada sanad bulan, ada sanad bulan dari sahabat ini, dari tabi'in ini. Sehingga salih mantap. Yang referensi yang kelima, ma taqtadihi al-kalimat, apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Arab minal ma'ani asy-syar'iyyah, dari makna-makna syar'i, awil lughawiyah, atau makna-makna lughawi, mana bahasa, hasab siyaq, tergantung konteks ayatnya. Jadi kembali kepada ilmu bahasa Arab. Kalimat Arab ini mengandung makna syar'i apa, mengandung makna lughawi apa, tergantung siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Di sini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab sebelum mempelajari tafsir Quran. Karena bahasa Arab itu menjadi referensi dalam tafsir ayat ketika tidak ada ayat lain yang menerangkan, tidak ada hadisnya Rasul yang menerangkan, tidak ada kalam sahabat, tidak ada kalamnya tabi'in, maka kembali kepada ilmu bahasa Arab. Ayo, kita boleh, tidak semudah yang dibayangkan, belajar hasil. Kalau ini Allah, fa'in ikhtalafa syar'iyyu wal lughawi, ketika ada perbedaan ikhtilaf antara makna syar'i dan makna lughawi, ukhidha bil makna syar'i, maka diambil, dirajikan maknanya syar'i. Illa bidalilin, kecuali dengan sebuah dalil yang menunjukkan yurajihul lughawi, dalil yang merajihkan, menguatkan makna lughawi. Karena dibaca oleh yang keempat, yang dibahas keempat, anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir bil ma'thur, ragam ikhtilaf, ikhtilafnya para ulama, ragam ikhtilafnya para ulama yang terdapat dalam tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, tafsir dengan sanad dari keterangan para sahabat dan para tabi'in. Bil ma'thur. Itu ada ikhtilaf. Sahabat ini mengatakan A, ini mengatakan B, tapi ini mengatakan A, mengatakan B. Ragam ikhtilaf. Bagaimana memahami ikhtilaf tadi dan bagaimana cara mengkompromikannya atau cara mentarjihnya. Kita di sini insyaallah. Apa begini, masya Allah tuh ya. Jadi ahli tarjih.
Jadi membentuk tim tarkib GKB gitu ya. Nah ya. Yang kelima, tarjamatul Quran. Tentang tarjamah Quran. Menerjemahkan Quran. Ta'rifuha, apa definisinya? Anwa'uha, apa macam-macamnya? Hukmu kulli naw', hukum masing-masing macam tadi. Ada tarjamah lafziyah, ada tarjamah tafsiriyah. Tarjamah lafziyah per lafaz. Tarjamah tafsiriyah terjemah secara tafsirnya. Apa hukumnya masing-masing? Dibahas nanti insyaallah. Kemudian khamsu tarajim mukhtasar, 5 biografi ringkas lil masyhurin bil tafsir, untuk ulama yang masyhur dengan tafsir. Salah satu sahabat, 3 untuk sahabat. Wasnatani bil tabi'in, 2 untuk tabi'in. Akan membahas 3 biografi ulama sahabat dalam tafsir, 2 biografi ulama tabi'in dalam tafsir. Supaya tahu siapa ulama ahli tafsir kita itu dan bagaimana sanad menuju ke sana. Karena ilmu tafsir, atau tafsir ayat itu berpusat pada mereka semua. Mereka ini siapa, bagaimana kapasitas ilmunya, dan bagaimana sanad menuju ke sana. Sahih itu tadi. Itu belajar. Ada kalau insyaallah tambah ke sini tambah. Perlu mana ini? Ternyata yang dipelajari macam-macam bahasanya. Gimana? Satu ngaji sampean. Ya terus nawanya. Yang berikutnya, aqsamul Quran. Macam-macam Al-Quran. Klasifikasi Al-Quran. Min haitsul ihkam wa tasyabuh. Dari sisi ihkam dan tasyabuh. Yani ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ada dibahas. Bagaimana itu? Kemudian mauqifur rasikhina fil ilm. Bagaimana sikapnya orang yang kokoh ilmunya tentang ayat muhkam, ayat mutasyabih tadi. Wadza'ibin minal mutasyabih. Dan sikapnya orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat mutasyabihat. Ini juga penting dibahas. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Bagaimana sikapnya ulama tentang mutasyabihat, bagaimana sikapnya orang yang menyimpang tentang mutasyabihat. Bahas. Kemudian at-tasyabuh haqiqi wa nisbi. Yang namanya tasyabuh mutasyabihat ada 2 macam. Ada yang hakiki, ada yang nisbi. Hakikat dan nisbi. Kemudian al-hikmah fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah Al-Quran terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Kenapa dia muhkam? Kenapa yang mutasyabih? Apa hikmahnya? Bahas di sini. Masya Allah. Kemudian mujibut ta'aruf min Al-Quran. Anggapan kontradiksi dalam Al-Quran. Ayat ini kok bertentangan dengan ayat yang ini. Ayat yang itu kok kontra dengan ayat yang ini. Itu dibahas. Wal jawabu anhu. Sekaligus jawabannya. Wa amthilatun min dzalik, dan contoh-contohnya. Nah, dibahas. Ini contoh ayat ini. Kontak dengan ayat ini. Ayat ini. Kontak dengan ayat ini. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara mengkompromikannya? Dibahas. Yang ini tidak ada pertentangan dalam ayat Al-Quran. Al-Qasam, masalah sumpah dalam Al-Quran. Qasam. Ta'rifuhu, awal definisinya. Adatuhu, alat-alat qasam. Faidatuhu, apa faidah sumpah dalam Al-Quran. Dibahas. Al-Qasas, masalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Dibahas. Ta'rifuha, apa definisinya? Al-gharabu minha, apa tujuan disebutkan kisah dalam Al-Quran. Al-hikmatu min tikrariha, hikmah kenapa diulang-ulang sebuah kisah dalam Al-Quran. Wahtilafiha fitul wal qasri wal uslub, dan perbedaannya, perbedaan kisah fitul pada panjangnya kisah, wal qasr pendeknya kisah, wal uslub
dan uslub kisahnya, gaya pembahasan kisahnya. Kenapa kok beda? Gitu. Dalam surat ini dengan gaya begini, yang itu dengan gaya begini. Dan surat yang ini panjang kisahnya, surat yang lainnya pendek. Dalam surat ini ada kisah yang kisahnya A. Di surat yang lain ada lagi yang semacam itu. Berulang-ulang lagi. Itu seperti gimana hikmah dibahas. Ada kisah Nabi Musa dalam surat ini. Ada lagi dalam surat yang ini. Berulang-ulang. Di sini panjang, ini pendek. Yang ini uslubnya lembut. Yang ini uslubnya kuat. Apa hikmahnya itu? Dibahas. Oh ya. Tahu ya? Masya Allah. Enggak sempit bahasa panjang dan lebar ini. Ini benar harus pakai fikir. Al-Israiliyah. Musuh membahas tentang dongeng-dongeng Bani Israel. Allati uhimat di tafsir. Yang disisipkan atau disusupkan dalam tafsir. Wa mawqiful ulama minha. Dan sikap ulama dari dongeng-dongeng Bani Israel. Ini dalam tafsir Quran ya. Dalam tafsir buku ini. Kok banyak kisah-kisah Bani Israel? Kisahnya Harut wa Marut. Kok banyak kisah yang panjang? Kisahnya Al-Baqarah, sapi, nyembelih sapi. Panjang kisahnya itu. Seperti lihat, semua dari Bani Israel dibahas. Bagaimana sikapnya orang-orang dalam sikapnya Bani Israel. Terima ataukah tidak? Betul ataukah tidak? Dibahas di sini. Masya Allah, lengkap. Al-Dhamir. Mulai bahasa Arab lagi. Dhamir. Ini bahasa Arab ya. Dhamir. Ya dhamir. Ta'rifuhu. Apa definisi dhamir? Marji'uhu. Tempat kembalinya dhamir. Dhamir ini kembali ke mana? Huwa kembali ke mana? Atau huma, hum. Huma, hunna. Ka, huma, kum. Ki, huma, hunna. Apa dia? Itu dhamir. Kembali ke mana dhamir ini? Dalam ayat ada dhamir hu. Kembali ke mana dhamir ini? Di sini. Di rumah apa ya, Pak? Di rumah nahu. Ya, harus belajar sampai rumah. Kemudian al-ibhar fi mawdi'il idmar. Ibhar itu menggunakan isim dhahir. Isim dhahir. Muhammad itu isim dhahir. Padahal tempatnya seharusnya dhamir. Iya ya, seharusnya menggunakan dhamir huwa atau hum. Tapi kok dalam Al-Quran menggunakan isim dhahir. Langsung disebutkan dhahirnya. Kalau ke dhamir, bendanya apa langsung? Kenapa kok begitu? Faedah dulu, apa faedahnya? Ini mengenai apa lagi? Al-iltifat. Iltifat, mana bahasanya? Noleh. Tahu noleh? Iltifat, menengok. Itu mana bahasanya? Tapi yang dimakan dengan ilmu ini tidak. Nah, begitu yang namanya iltifat ya. Iltifat itu yang tadinya menggunakan dhamir mukhatab kamu, tahu-tahu pindah dhamirnya orang ketiga. Namanya noleh. Tadinya fokusnya ke depan, tahu-tahu belok belakang. Belok ke samping. Terus balik lagi. Nah, itu yang iltifat. Alur ayatnya awalnya menggunakan orang kedua, bahasa orang kedua. Tiba-tiba belok bahasa orang ketiga. Atau tiba-tiba belok bahasa aku, orang pertama. Yang iltifat. Apa faedahnya? Ini semuanya naku. Kabeh naku. Dhamir fasl. Apa dhamir fasl itu? Dua. Dhamir fasl. Wa faidatu. Apa faedahnya? Ini semuanya terkait dengan masalah ilmu bahasa Arab, Pak. Sekali lagi menunjukkan kepada kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran harus menguasai semua bidang ilmu. Itu yang saya bahas di mukaddimah pertemuan yang kemarin.
Orang mau menafsirkan ayat harus menguasai bahasa Arab. Harus menguasai ilmu tafsir. Harus menguasai kaidah ilmu hadis. Karena menggunakan sanad sekarang. Pakai hadisnya Rasul sekarang. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Harus tahu sahabat apa nggak pakai. Kemudian kalam sahabat. Tahu dari mana kalam sahabat? Harus menggunakan sanad. Harus mengetahui ilmu hadis. Harus memahami kaidah ilmu usul fikih dan kaidah fikih. Untuk mengambil istilah hukum dari ayat tadi. Ini ayat, isinya apa? Hukumnya diambil dari padanya. Itu pembahasan ilmu kaidah yang dimasukkan dalam pembahasan ilmu tafsir. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran harus bagus akidah. Harus bagus akidah. Kalau tidak, dia akan terjatuh pada ayat mutasyabihat. Wah, pusing dia. Sama kemarin semuanya mutasyabihat kafir. Nggak ada yang mengkaf. Kenapa akidahnya? Tidak ada. Apalagi di dalamnya ada pembahasan karafaid, asma sifat, dan yang lain-lainnya itu. Itu kalau nggak bagus akidahnya, nafsirkan ayat, menyimpang. Sehingga tafsirnya itu betul-betul tafsir yang sesuai dengan sunnah Rasul, akidatan wafidhan. Betul akidahnya, betul fikih pemahaman ayatnya, betul tafsirnya. Dari sini nanti akan diulas ada dua versi tafsir. Tafsir versi sunnah, tafsir versi bid'ah. Yang bid'ah ada tafsirnya orang Sufiyah, tafsirnya orang Syiah, tafsirnya ahli ilmu kalam, tafsirnya ahli filsafat, tafsirnya ilmu kebatinan, semuanya. Ini tafsir bid'ah. Tafsir yang sunnah, tafsirnya kembali kepada Al-Quran, kepada hadisnya Rasul, pada kalamnya sahabat, pada kalamnya tabi'in. Nah, sehingga harus bagus akidah sampean. Jadi nggak asal membaca ya ditafsirkan sama kemarin haji gitu. Enggak ya. Ada faedahnya dan selama. Saran Pak. Terus Pak, belajar kamu. Iya. Kalau tadi cuma perjanjian tuh dengarkan rekaman ya. Masya Allah Taala. Masuk. Oh. Masuk. Atau dia sebelah depan. Siapa? Ya sama Pak. Kalau Pak. Ya. Lanjut. Kalau sudah. Kalau Pak, misalnya kalau sudah terlanjur belajar tafsir itu, tapi sebelumnya kita belum belajar usul seperti ini, gimana Pak? Gimana? Ya. Itu sebenarnya dikembalikan kepada orang yang mengajar tafsir. Kalau kita ini kan yang penting dengarkan itu. Apa kata Pak Mufassir? Nah itu Pak ya. Kembalinya kepada orang yang mengajarkan tafsir. Orang tersebut mumpuni apa tidak bidang ilmu tafsir? Ini gak asik macam-macam. Jangan macam-macam. Melihat syaratnya ini kan. Berapa ya? Berapa? Sampai gampangnya segala. Kalau dia mumpuni ahli dalam bidang yang suka tadi itu, Bismillah. Barakallah. Tapi kalau asal tafsir, perlu dipahami, semua pihak itu bisa menyampaikan idenya, pendapatnya, akidahnya melalui Al-Quran. Dari yang mulai ahlu sunnahnya, ahlu bid'ahnya, yang menyimpangnya aneh-aneh, itu semuanya bisa menggunakan Al-Quran untuk mengkampanyekan pemahamannya masing-masing. Itu tafsir sufi, tafsir syiah, tafsir mu'tazilah, tafsirnya rasionalis, pendewa akal, ahli filsafat dan segala macam kebatinan juga begini.
Karena Al-Quran itu bisa dibawa kemana-mana, tergantung otaknya masing-masing. Semuanya membahas. Jangan kira kok banyak kajian tafsir, jangan kira. Karena semuanya sudah bicara gitu. Sayangannya apa? Tidak semudah itu. Barakallah. Jadi untuk dari kita ini, ini gimana? Jadi apakah kita bisa menafsirkan atau kita iya, dari Pak Eda sudah mempelajari buku nanti ialah kita bisa memahami kitab-kitab tafsirnya para ulama yang ada dan bisa memilah-milahnya dengan baik dan benar. Ketika ada istilah perbedaan dari tafsir yang disebutkan dalam buku tafsir tersebut, kita bisa mengetahui mana yang rasyid, mana yang tidak. Jadi bisa selektif dalam memilih tafsir. Tidak asal mengoai. Gitu ya. Ada kaidah ilmunya. Coba misalnya, yang berikutnya ini harusnya fresh dulu otaknya. Baru membahas tentang Al-Quranul Karim, definisinya, lughatan wa istilahan, kemudian apa keutamaan Al-Quran. Insyaallah ta'ala. Nakasirana walhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran sekarang itu kan pedoman itu terjemahannya itu. Nah itu apalagi pedomannya dengan terjemahan. Lebih ruwet lagi urusannya. Kalau terjemahan itu harus dilihat siapa yang menerjemahkan. Terpercaya atau tak bisa penerjemah tadi. Hah? Bukan tafsir. Kalau Al-Quran dengan terjemahan kan tidak. Tidak. Sekarang tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Tarjamah tafsir Ibnu Katsir. Cek dulu siapa yang menerjemahkan. Menerjemah tafsir pun tidak gampang. Dia harus menguasai ilmu ini. Ya. Ketika ahli tafsir membawakan dalam buku teks Arabnya ya, itu ada istilah-istilah tafsir itu ada. Gitu. Paham ya? Kalau dia nggak paham, asal aja. Asal aja. Contoh misalkan misalnya. Ayat. Misalkan contoh, misalkan ayat bawakan. Ada tafsir membawakan tafsirnya dan membawakan hadis. Hadis itu bukan dibawakan lengkap dengan lafaznya, tapi dikasih isyarat dengan menggunakan istilah hadis. Misalkan dikatakan hadisul kalb. Itu istilah apa ya? Hadisul kalb. Kalau terjemahkan lafziah, hadisnya anjing. Orang bingung itu apa? Dia anjing nggak paham. Atau hadisul istiqar. Hadis bangun tidur. Itu apa maksudnya? Dia nggak paham. Diterjemahkan dengan lafaz saja. Contohnya seperti hadis anjing, hadis bangun tidur. Orang nggak akan bingung apa itu. Padahal maknanya ia dimakan dengan hadisul kalb, hadisnya anjing. Dalam masalah apabila bejana kalian dijilat dengan anjing, maka cucilah 7 kali. Ya, akhirnya itu diistilahkan dengan hadis al-kalb. Hadis istiqar sama tidur. Ialah apabila salah seorang di antara kalian sama tidur, maka jangan mencelupkan tangannya ke bejana sebelum dicuci 3 kali. Kan dia nggak tahu kemana permalamnya tangan. Itu dengan singkatan hadis istiqar. Hadis ulul kalb dan segala macamnya. Siapa tidak paham? Saya pernah mengoreksi menerjemah yang semacam itu bukan tafsir. Gitu dia. Hadis. Ini penerjemah ini paham apa orang ini. Terus saya coret. Kasih keterangan. Maksudnya ialah hadis ini atau akan masalahnya terjemahnya riwayat ini. Yang ini maksudnya hadis ini. Kebanyakan males. Terus porosin dia.
Boleh mas, nggak apa. Jadi nggak sembarang. Nah, untuk mentarjemah Al-Quran saja, Pak itu punya tim. Ya Pak ya? Gak seorang diri. Iki tafsir Quran, ya. Apakah lebih mengerikan? Itu kan penggodokan namanya, musyawarah ini. Ada tidak kata-kata yang pas. Berapa tahun mereka mengkaji masalah ini? Ini sekarang ini. Apalagi terjemahan ya Pak. Kalau mau menafsirkan dengan buku Arab aslinya, ya harus seperti kita kudu. Sehingga tidak semudah ini. Nah, kalau misalnya ini apa? Satunya punya tafsir, yang berteman dari Abu. Apakah itu bisa untuk menjadi pembelajaran kita? Kita pribadi. Iya. Kita pribadi. Iya. Kalau kita pribadi mungkin sementara ini bisa menggunakan terjemahan Jepang. Ayat Al-Quran dengan terjemahan saja. Sama tafsir sama Asal itu karya siapa? Yang karyanya siapa? Lupa ini kan. Ada asbabun nuzulnya Al-Wahidi, ada asbabun nuzulnya Al-Sa'madi, ada asbabun nuzulnya Syemokbil. Macam-macam. Yang mana saja? Rata-rata buku tentang asbabun nuzul hanya yang Wahid riwayat. Sehingga Syemokbil bin Hadi rahimahullah itu mengumpulkan dua khusus tentang riwayat yang sahih dari asbabun nuzul. Yang itu bacaan dahulu. Tapi kalau terjemah, dilihat siapa yang menerjemahkan. Paham ya? Allah ya. Jadi Pak, sama tahu. Nah, riwayat. Kemudian terkait dengan tafsirnya, terjemah tafsirnya, itu terjemah tafsir aslinya atau ringkasan tafsir? Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Hah? Kalau Ibnu Katsir dua macam. Ada yang tafsir aslinya itu banyak tebel. Ada yang ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Itu ada. Kalau yang ringkasan itu 4. Ya, yang 8 itu. Nah, itu juga dalam terjemahan. Yang terjemahan. Kalau yang terjemahan orang yang amanah dan ngerti bidang ilmu ini, salah ada apa. Cuman pun di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada beberapa riwayat yang harus dicek kembali ke asal. Dan membawakan ikhtilafnya ulama dalam tafsir. Walaupun seringkali beliau mentafsir, bagi kalian juga tanpa tafsir. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu dan kuat ilmu ini baca buku terus ngerti. Ini khilaf gini. Ini enggak khilaf. Ini sekedar ini menggunakan misal ini, contoh ini, tafsir dengan contoh. Semuanya benar. Oh yang ini ikhtilaf ini. Nah mungkin disatukan. Maka yang Rasul yang ini. Itu semuanya dengan komponen ilmu yang lengkap. Serampangan. Pada sesuatu ini bacanya lagi. Kelasnya di Ustaz S1. Kalau di pondok saya itu kelas 4 akhir tahun terakhir sebelum lulusan. Ada hal ya yang mungkin paling bisa persembahan yang bisa kita percaya Pak dan teman-teman yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan terjemah. Hah? Saya nggak tahu kalau terjemah. Makanya saya katakan cek terjemahnya kalau untuk merasa mampu percaya dengan terjemah tersebut. Anda nggak tahu, saya nggak punya terjemah. Iya. Apalagi yang aslinya itu bukan ke riwayat-riwayat, ngomong dengan sanatnya dibawakan. Tapi kan secara
Pakai tidaknya itu kan dikaji. Kalau ayat 4 itu bisa nggak diwakilkan? Ditafsirkan? Iya. Nanti akan dikaji. Ringkasnya ayat-ayat yang mutasyabihat yang jaga masih samar itu ditafsirkan menggunakan ayat muhkamat. Sehingga semua yang mutasyabih itu dilarikan kepada yang muhkam. Faedahnya raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan ayat yang mutasyabihat kepada ayat yang muhkamat. Sehingga semuanya nanti muhkam, tidak ada yang mutasyabih. Jelas, tidak ada yang sama. Nanti Pak, sabar Pak. Tidak tahu sampai tahun berapa. Yang ngaji bukan dolangnya. Paling enggak lumayan. Ada wawasan ini. Supaya berhati-hati dalam membaca dan kasih maupun dia sih usul tafsir. Usul TP ini, untuk dalam TP ini, untuk hadis Arab itu. Ngaji sambil nunggu alai Pak Teko. Alai Pak dia orang besar dia. Cukup misalnya ya? Amal. Nah,